Habis baca buku, tapi lupa isinya bahas apa. Udah selesai belajar, tapi nggak hafal lagi yang baru dipelajari. Terus solusinya apa? Ini dia 4 tips yang bisa kamu terapkan. Halo Sobat Pembelajar, balik lagi bareng gua Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast di Spotify. Kali ini kita akan membahas tentang kita udah belajar tapi lupa. Kalau gitu ngapain belajar? Ayo lo, apakah lo mikir gitu? Gue udah capek baca buku, ya kan? Buku-buku populer sekarang apa? Ada Atomic Habits, ada Filosofi Teras, ya kan? 7 kebiasaan efektif. Membaca buku itu bagus. Tapi setelah kita baca, kita lupa isinya apa. Terus, ngapain baca buku kalau sekedar sia-sia doang? Jawabannya enggak. Sebenarnya membaca buku pun itu akan melatih pikiran kita, membiasakan pikiran kita untuk belajar hal baru, dan sangat bermanfaat, meskipun kita lupa isinya. Tapi, akan lebih baik kalau kita baca dan kita ingat isinya juga. Maka, ayo kita ubah cara kita dalam membaca. Kita upgrade skill membaca kita. Kita bisa ubah cara kita membaca dengan menerapkan teknik-teknik yang membuat kita jadi lebih ingat apa yang kita baca. Caranya, lo bisa menerapkan 4T. Apa itu? Yang pertama adalah tujuan. Ketika kita membaca, nggak bisa kita asal-asalan baca buku saja, nggak dapat apa-apa. Banyak orang membaca buku hanya sekedar karena bukunya populer. Oh, kayaknya ini bagus. Padahal kita nggak membutuhkannya. Kita nggak punya alasan kenapa kita mau membaca buku tersebut. Kita nggak punya keinginan yang jelas dan kuat kenapa kita harus membaca dan menyelesaikan buku itu. Jadi kita harus punya tujuan. Kenapa gue mau baca buku ini? Apa ilmu yang mau gue dapat? Apa skill yang mau gue peroleh setelah selesai baca buku ini? Apa manfaatnya di hidup gue kalau gue udah selesai baca buku ini? Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, maka nggak penting-penting amat kita baca. Dan kalau nggak penting-penting amat, setelah kita baca, kita lupa. Informasi yang nggak penting akan terlupakan begitu saja. Informasi yang nggak penting akan hilang dari otak kita seketika. Informasi yang nggak penting tak akan tersimpan dalam memori jangka panjang di waktu yang lama. Kita harus buat informasi itu penting dulu. Kenapa? Karena punya tujuan yang jelas, maka kita akan tanamkan di otak kita dengan lebih mudah dan bertahan lebih lama dalam ingatan kita. T yang kedua adalah tanya. Kita perlu bertanya setiap kita mau belajar hal baru, termasuk membaca. Sebelum kita memulai sesi membaca, kita harus cari satu actionable. Apa hal yang bisa kita terapkan dalam hidup kita? Dan nanti kita tanyakan 3 hal. Yang pertama adalah kenapa, yang kedua adalah gimana, yang ketiga adalah kapan. Ketika kita belajar satu hal baru, misalnya gue baca buku tentang public speaking, lalu gue mempelajari satu teknik namanya cherry picking. Cherry picking dalam public speaking adalah teknik dalam body language yang mana kita menempatkan jari seperti ini, yaitu seperti memetik cherry. Ini digunakan ketika kita menekankan poin-poin tertentu. Ini adalah sebuah metode yang gue pelajari di buku tadi. Kita nggak bahas tentang public speaking di sini, tapi kita bahas tentang belajar hal baru. Gue belajar dari buku public speaking tadi, ada teknik cherry picking. Dari situ gue tanyakan, kenapa? Kenapa gue harus percaya teknik cherry picking itu bagus? Kita harus cari dulu alasannya. Oh, memang benar memberikan penekanan. Alasannya gini, bla 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 bla. Kalau kita yakin itu benar dan baik untuk kita, maka kita simpan dalam pikiran kita. Terus gimana menerapkannya? Oke, gue akan menerapkan cherry picking langsung di sesi-sesi gue public speaking. Kalau gue ada kesempatan presentasi, gue akan praktekin cherry picking. Kalau gue ada kesempatan bikin video, gue akan praktekin cherry picking. Jadi kita tahu bahwa kita memang benar-benar mau mempraktekkan si teknik ini. Bukan cuma jadi pengetahuan. Karena kalau why doang, masih pengetahuan. Kalau udah how, jadi keterampilan. Jadi skill yang bisa kita terapkan terus-menerus. Dan lo bisa lihat gue pakai si cherry picking ini untuk menekankan poin-poin penting. Lalu kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah when, immediacy, atau kapan kita bisa segera praktekin. Harus ada kesegeraan di sana. Kapan? Waktu public speaking terdekat. Artinya gue bisa cari di jadwal gue kapan gue ngisi webinar lagi, kapan gue sharing-sharing lagi, kapan gue bikin video lagi. Atau kalau nggak ada, ya udah. Minggu depan gue akan IG live, gue akan praktekin teknik cherry picking ini dan melihat hasilnya apakah public speaking gue makin bagus atau enggak. Jadi kalau kita tidak segera mempraktekkan ilmu yang kita pelajari, meskipun kita sudah tahu ilmunya, maka kita akan lupa. Tapi kalau kita praktekin, maka kita akan menggunakannya terus-menerus. Nah, jadi yang kedua adalah tanya. Tanya.
why, tanya how, tanya when. Yang ketiga adalah tandai. Kita bisa menggunakan sticky notes, post-it, atau stabilo, atau spidol merah untuk kita menandai poin-poin yang penting yang kita baca di buku. Percayalah, itu nggak akan merusak buku lo. Dulu gue juga sama seperti banyak orang. Aduh, kalau gue coret-coretin buku sayang bukunya, buku fisik ini gue pengen jaga. Kalau gue stabilo, gue tempel-tempel, sayang banget bukunya. Gue dulu juga mikir gitu. Tapi sebenarnya ketika kita baca buku bukan hanya dengan mata, tapi dengan tangan juga, kita sambil tulis, kita sambil tandai, kita sambil highlight, kita sambil garis bawahi, kita sambil lingkari, kita tempel sticky notes untuk nandain. Itu akan meningkatkan komprehensi dan retensi. Komprehensi artinya pemahaman, retensi artinya seberapa banyak yang kita ingat. Dan dengan meningkatnya hal tadi, kita akan ingat lebih lama apa yang kita baca, apa yang kita pelajari. Kalau lo tertarik untuk bisa belajar lebih efektif, lo bisa ikut program gua Rapid Learning Secrets, bagaimana optimalisasi otak supaya lo jadi produktif dalam belajar. Terakhir, yang keempat adalah tulis, yaitu kita tuliskan lagi apa yang kita pelajari. Tentu jangan sekedar tulis plek-plek aja, tapi benar-benar kita pahami intisarinya apa, tulis dengan bahasa kita sendiri, tulis rangkumannya, tulis poin-poinnya, tulis hal-hal penting. Dan itu akan membuat kita lebih ingat lagi karena kita setidaknya mempelajarinya 2 kali. Pertama saat membacanya, dan yang kedua saat menuliskannya. Jadi kalau kita lagi belajar hal baru, lagi membaca, gimana caranya kita supaya ingat terus apa yang kita baca? Terapkan 4T. Apa tadi 4T? Yang pertama, tujuan. Yang kedua, tanya. Yang ketiga, tandai. Yang keempat, tulis. Mana yang mau lo terapkan? Silahkan tuliskan di komen. Jangan lupa subscribe, like, share. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam pembelajaran.